Baik, terima kasih pemirsa. Masih bersama kami dalam program Publika dan kita masih membahas tema kita pada hari ini yaitu menyoroti kasus incest dan kami masih mengundang Anda di line telepon 0711311454. Tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai ada juga di Kota Palembang ataupun Sumatera Selatan ada permasalahan incest dan kasus incest ini sendiri terjadi ternyata di lingkungan di sekitar kita. Nah, mungkin kita kembali beralih ke Pak Azwar Agus. Tadi dikatakan bahwa ada kasus suka sama suka, kemudian juga ada yang memang terjadi pemaksaan dan kekerasan. Nah, dari segi hukum sendiri mungkin Pak Azwar sendiri pernah melihat ataupun juga ikut menangani kasus incest ini sendiri dan seperti apa penyelesaiannya dari segi hukum? Ya, memang kasus-kasus incest ini biasanya memang melibatkan keluarga terdekat. Itu sudah pasti. Keluarga terdekat dan mereka biasanya saling mengetahui dan saling mengenal. Biasanya seperti itu. Nah, metode-metode penyelesaian yang dilakukan khususnya dari aparat penegak hukum ya, aparat penegak hukum misalnya dari LSM seperti ini memang lebih ke sifatnya kekeluargaan ya, nah, seperti itu. Nah, kebanyakan yang kasus-kasus incest yang dilaporkan itu tidak sebanding dengan kejadian sebenarnya. Memang salah satu faktor yang bisa sangat mempengaruhi tadi karena sifatnya incest tadi sifatnya lebih agak privacy ya, privacy ini berkaitan dengan hubungan intim, hubungan kelamin segala macam itu yang di dalam masyarakat kita agak tabu ya untuk dikemukakan. Apakah nanti suka sama suka, apakah ada unsur pemaksaan, apalagi kan misalnya ini yang berkaitan dengan anak di bawah umur. Nah, jadi apalagi anak di bawah umur pasti apalagi misalnya pelakunya orang tua atau pelakunya kakaknya atau adiknya atau segala macam itu kan menimbulkan sesuatu yang hal tabu yang bisa memalukan semua pihak. Nah, jadi kebanyakan memang mereka tidak melapor. Nah, jadi kebetulan waktu itu penelitian saya tentang anak juga, tentang anak yang korban kekerasan seksual itu memang yang dilaporkan dengan yang tidak dilaporkan itu sangat banyak sekali. Nah, apalagi memang di Sumatera Selatan ini khususnya misalnya di KPAI misalnya. KPAI tidak semua daerah ada seperti itu. Ya, saya cuman beralibi saja bahwa di Palembang, di kota Palembang saja ada yang cukup banyak ya, seperti apalagi di daerah yang jauh dan dari jangkauan hukum. Nah, seperti itu kan. Saya seperti itu berlogikanya seperti itu. Jadi di Palembang saja banyak apalagi di daerah yang jauh. Di pedesaan segala macam, di pedesaan, di pelosok-pelosok desa itu yang jauh dari jangkauan hukum dan pengetahuannya tentang incest tadi kurang, apalagi pemahaman tentang agamanya kurang lagi, tambah lagi seperti itu, tambah susah kita kan untuk ini kan. Jadi kebanyakan tinggal fungsi kontrol dari diri kita masing-masing ya, khususnya keluarga tentang bahaya itu tadi, memang seperti itu. Memang edukasi yang dilakukan itu LSM seperti ya ini tadi memang kurang, dirasa sangat kurang karena memang keterbatasan tadi ya, keterbatasan dari personil, keterbatasan dana segala macam seperti itu. Nah, tinggal kita membentengi dari sisi agama. Yang jelas kalau dari sisi hukum menurut undang-undang perkawinan itu sama kompilasi hukum Islam itu sudah pasti dilarang. Dan anaknya sebenarnya termasuk anak tidak sah. Tapi kita kalau kembalikan kepada kata Mbak Yeni tadi, hak asasi manusia terhadap anak tadi, anak itu sebenarnya sosok makhluk yang suci ya, seperti itu kalau kita pandang dari hak asasi manusia. Nah, tapi kalau dari pernikahannya memang secara tidak sah itu. Misalnya sudah dilakukan sudah pernikahan ya memang kesulitan penghulu juga tidak mengecek biasanya. Mengecek ini keturunan siapa, anak siapa, ada nggak hubungan saudara, nggak sampai segitu pasti. Pasti nggak sampai segitu, cuman dilihat kartu keluarganya, beda rumah, beda segala macam, orang tuanya beda, ya sudah nikahkan. Nggak taunya ada hubungan saudara, kita nggak tahu kan. Karena hal ini juga merupakan hal yang sensitif dan juga tabu. Tadi bisa dikatakan ini privacy dan mungkin ada rasa malu dari korban yang mungkin mengalami untuk menceritakan dan rasa takut. Nah, untuk Ibu Yeni sendiri di Women Crisis Center, penyebab yang mungkin diceritakan oleh para korban ataupun juga para pelaku sendiri yang sampai bisa melakukan incest ini apa, Ibu? Ya, banyak faktor yang menyebabkan ini terjadi ya. Memang yang paling banyak itu karena faktor kemiskinan. Jadi pertama misalnya karena faktor kemiskinan,
rumah yang dihuni itu memang terbatas kamar misalnya, sehingga orang tua, anak Campur. itu tidur di satu tempat, atau ketika melakukan hubungan seksual itu bisa terlihat, atau bisa ketika istri lagi tidak bisa melayani, melihat anak dan lain sebagainya, itu bisa menjadi faktor. Atau faktor kemiskinan juga karena pengangguran yang semakin banyak gitu. Aktivitas keluarga itu lebih banyak di rumah, orang tua misalnya karena gelombang PHK misalnya gitu, sehingga dia lebih banyak di rumah, itu juga salah satu penyebab. Ada juga karena budaya kita itu, laki-laki kadang-kadang kan untuk menunjukkan bahwa dia hebat gitu, itu salah satunya dengan menundukkan misalnya orang di rumah yang katakanlah melawan atau wah hebat dan lain sebagainya, itu dengan melakukan, tapi itu memang secara persentase nggak besar. Nah ini juga ada soal penyimpangan atau orang sebutnya penyakit seksual. Jadi ada yang keinginan seksualnya itu tinggi, sehingga dia mau bayar yang perempuan-perempuan yang memberikan jasa seks itu nggak punya uang, maka dia melakukan itu dengan orang yang ada di rumah, yang gitu. Bisa jadi anak gitu ya. Jadi karena ada faktor tadi penyakit seksual, karena keinginan seksualnya yang tinggi, dan itu memang ada beberapa orang gitu. Sehingga tadi karena nggak ada uang ya itu juga karena faktor kemiskinan. Ada yang memang karena tadi keimanannya yang kurang gitu, sementara ada pola asuh yang memang tidak diajarkan di rumahnya ketika dia kecil itu, bagaimana harus menghargai perempuan atau menghargai orang yang lebih, anak dan lain sebagainya. Pola asuh di dalam keluarga itu nggak terlalu baik. Nilai-nilai agama yang ditanamkan juga nggak terlalu baik. Ini juga menjadi satu faktor. Ada juga yang karena punya masa lalu. Dia pernah disodomi misalnya, diperlakukan kasar secara seksual boleh jadi oleh tetangga, oleh orang yang di dekat dan lain sebagainya. Ini kemudian menyebabkan itu terjadi. Nah inilah yang perlunya pendidikan seks sejak dini di dalam keluarga. Pendidikan seks bukan mengajarkan orang berhubungan seks, itu yang salah gitu ya. Nah ini yang harus dilihat lagi. Pendidikan seks itu bukan mengajarkan orang berhubungan seksual, tapi mengajak orang untuk mengenali organ seksual, dampaknya ketika terjadi sesuatu dan lain sebagainya. Itu yang menjadi faktor terjadinya kekerasan seksual, terutama incest. Tapi faktor ekonomi itu bukan satu-satunya penyebab, karena ada kasus yang kami pernah dampingi, bapaknya itu kerja di salah satu BUMN dengan jabatan yang cukup strategis, sehingga gajinya secara ekonomi itu menjanjikan, dan dia kaya, rumahnya besar gitu. Nah, tapi kemudian dia melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya hampir 4 tahun. Jadi ketika anaknya masuk ke pesantren kilat, waktu itu kan kalau setiap bulan puasa itu kan ada pesantren kilat, mulai muncul kesadaran anaknya ketika dia masuk ke jenjang SMA. Itu dia masuk pesantren kilat, bagaimana Ustadz itu bilang bahwa apapun itu ketika kita mengalami tekanan, kita merasa itu nggak betul, itu harus disuarakan walaupun nanti ada dampak pahit. Kemudian dia bersuara. Dari situ dia kemudian menyalahkan dirinya sendiri, karena waktu itu dia pertama tidak dipercaya, karena kebetulan bapaknya ini orang yang sangat dermawan. Bapaknya suka nyumbang masjid, orangnya sangat ramah gitu dengan lingkungan gitu. Ketika itu terungkap, tetangga nggak ada yang dipercaya, kemudian bahkan ibunya sendiri awalnya tidak percaya atas apa yang dialami oleh anaknya. Tapi setelah konseling, setelah visum dan lain sebagainya, itu baru kemudian ibunya percaya dan kemudian melaporkan suaminya. Nah, hal-hal begini ini memang butuh keberanian, karena kan tadi ketika korban mengungkap dia mengalami kekerasan seksual, dia mengalami perkosaan oleh orang yang ada di rumah, bapaknya misalnya, itu pasti masyarakat akan tadi pertama tidak percaya, atau menganggap apa yang dilakukan oleh pelaku itu sesuatu yang di luar kesadarannya. Misalnya nih statement yang suka dikeluarkan oleh masyarakat, oh itu bapaknya tuh kemasukan setan, jadi seolah-olah setan yang melakukan itu, atau bapaknya tuh hilap melakukan itu gitu, dan hal-hal lain yang seolah-olah dimaklumi gitu loh. Tapi ketika perempuan yang mengalami itu sampai kemudian hampir 4 tahun,
itu justru tudingan, kenapa diam? Kok baru sudah 4 tahun baru bersuara? Anak Orang sudah tidak, 2. nah, apalagi Anak kalau sudah yang sudah 2 tadi ya. Nah, padahal kan orang nggak tahu bagaimana dia diancam, bagaimana dia bingung apakah mau melapor atau tidak karena tadi takut tidak dipercaya. Karena pergolakan situasi batin yang pergolakan batin dihadapi. yang luar biasa. Nah, ini yang tidak dipahami oleh masyarakat, sehingga karena tidak ada dukungan itu kan nggak mesti mengantar dia tapi dukungan dengan tidak menyalahkan korban itu satu bentuk dukungan sebenarnya. Nah, ini yang perlu juga diedukasi ke masyarakat kita bahwa korban itu bukanlah pelaku. Korban, tidak ada satu orang pun yang mau diperlakukan secara kasar, diperkosa, apalagi oleh orang tuanya sendiri. Tempat yang selama ini harusnya jadi tempat yang aman gitu, kok jadi tempat yang nggak aman gitu loh. Orang yang harusnya melindungi kok justru melakukan kekerasan. Nah, ini kan gejolak batinnya luar biasa sebenarnya. Nah, ini yang penyembuhan atau trauma healing untuk korban ini yang butuh waktu luar biasa. Baik. Gitu. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa banyak sekali faktornya, Penyebabnya, bukan betul. hanya dari segi sosial, dari psikologis, ekonomi, tapi juga tadi ada pergolakan batin yang dialami para korban yang dialami, yang tentunya juga kita semua harus lebih peka terhadap lingkungan seperti yang telah dikatakan Pak Aswar dan juga Ibu Yeni tadi. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Publika. Kami masih akan kembali untuk Anda dan kami masih mengundang Anda di line telepon 0711311454 dengan tema kita pada hari ini yaitu menyoroti kasus incest. Tetaplah bersama kami.